Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan kedua di kelas Bisnis Etika. Dengan saya Humaira Sadullah Kana SMM, saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi dan keadilan. Yang pertama di sini kita akan membahas ekonomi dan keadilan. Antara ekonomi dan keadilan terjalin hubungan yang erat. Karenanya keduanya berasal dari sumber yang sama. Sumber itu adalah masalah kelangkaan. Ekonomi tumbuh karena keterbatasan sumber daya. Barang yang tersedia selalu langka dan karena itu kita akan mencarikan untuk membagikannya atau mendistribusikannya dengan paling baik. Lalu, barang yang tersedia dalam keadaan melimpah ruah tidak mungkin akan muncul masalah ekonomi karena barang itu tidak akan diperjualbelikan dan akibatnya tidak akan diberikan harga ekonomi sebagai ilmu yang akan didefinisikan sebagai berikut. Ekonomi adalah studi tentang cara bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditas-komoditasnya yang berharga dan mendistribusikannya antara orang-orang yang berbeda. Ekonom dan politikus dari Belgia, Mark Eijkes, menyajikan definisi yang senada. Ilmu ekonomi tak lain adalah refleksi tentang cara manusia menggunakan dengan optimal sarana-sarana yang mengemukakan lebih banyak definisi. Seandainya tidak ada kelangkaan, tidak ada ekonomi. Tetapi hal yang sama dapat dikatakan juga tentang keadilan, atau sekurang-kurangannya tentang tipe keadilan yang paling penting, yaitu keadilan tributif. Selama masyarakat yang tersedia dalam keadaan yang melimpah tidak bisa memunculkan masalah keadilan. Masalah keadilan atau ketidakadilan baru muncul jika tidak bersedia barang cukup bagi semua orang yang akan menginginkannya. Adil tidaknya suatu keadaan selalu terkait juga dengan kelangkaan, tetapi untuk menyadari kepentingan keadilan dan ekonomi, dalam situasi dunia yang sekarang perlu kita ingat bahwa hampir tidak ada lagi barang yang tidak langka. Hakikat dari keadilan. Ada 3 ciri khas yang selalu menandai keadilan tertuju pada orang lain. Yang pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan yang ditandai oleh other directness, menurut G. Finis. Lalu yang kedua, masalah keadilan atau tidak keadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia. Untuk itu diperlukan sekurang-kurangnya 2 orang manusia bila pada suatu saat hanya tinggal 1 manusia di bumi ini, masalah keadilan atau ketidakadilan sudah tidak berperan lagi. Yang kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Keadilan tidak diharapkan atau dianjurkan saja. Keadilan mengingat kita sehingga kita mempunyai kewajiban dan ciri khas yang khusus disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Menekankan bahwa konteks keadilan kita selalu berurusan dengan hak orang lain, kita akan memberikan sesuatu karena alasan keadilan kita selalu harus atau wajib memberikan. Sedangkan kalau kita memberikan sesuatu karena alasan lain, kita tidak akan wajib atau dan akan memberikannya. Yang ketiga, keadilan menurut persamaan yaitu equity adalah atas dasar keadilan kita harus memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa kecuali. Orang baru pantas disebut orang yang adil apabila ia berlaku adil terhadap semua orang. Dewi Lustitia yang memegang timbangan dalam tangannya dalam mitologi Romawi digambarkan juga dengan mata yang tertutup dengan kain. Sifat yang terakhir ini akan menunjukkan kepada ciri ketiga, keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang tanpa melihat siapa orangnya. Lalu ada pembagian fisik. Pembagian fisik disebut klasik karena mempunyai tradisi yang panjang. Cara pembagian keadilan ini terutama ditemukan dalam kelangkaan Thomisme, aliran filsafat yang mengikuti jejak filosof dan teolog besar Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274. Thomas Aquinas sendiri pada umumnya mendasarkan pandangan filosofinya atas pemikiran Aristoteles 384 sampai dengan 322 Masehi. Dan dalam hal masalah keadilan juga demikian. Keadilan umum general justice
Berdasarkan keadilan ini, para anggota masyarakat diwajibkan untuk memberikan kepada masyarakat secara konkret, berarti negara, apa yang akan menjadi haknya. Keadilan yang umumnya ini akan menyajikan landasan untuk paham common good, kebaikan umum atau kebaikan bersama. Karena adanya common good, kita harus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Hal ini juga merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar karena dasarnya adalah keadilan. Yang kedua, keadilan distributif justice. Berdasarkan keadilan ini, negara secara konkret berarti pemerintahan harus dan akan membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggotanya. Masyarakat dalam bahasa Indonesianya bisa dipakai nama keadilan membagi. Di antara hal-hal yang akan dibagi oleh negara kepada warga, ada hal-hal yang enak untuk didapatkan, ada hal-hal justru tidak enak kalau didapatkan. Keadilan distributif terwujud kalau diberikan, yang pertama kepada setiap orang bagian yang sama, yang kedua kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya, yang ketiga kepada setiap orang sesuai dengan haknya, yang keempat kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya, yang kelima kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat, yang keenam kepada setiap orang sesuai dengan jasanya. Keadilan komutatif justice, yaitu berdasarkan keadilan ini, setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hal itu akan berlaku kepada taraf individualnya maupun sosial. Bukan saja individu atau harus memberikan haknya, hal itu juga berlaku pada taraf individual maupun sosial. Melainkan juga kelompok atau kelompok lain dalam konteks bisnis yang misalnya hal ini bahwa perusahaan harus berlaku adil terhadap perusahaan yang lain. Dalam bahasa Indonesia bisa dipakai juga dengan nama keadilan tukar-menukar. Keadilan komunitatif menjadi fundamentnya jika orang mengadakan perjanjian atau kontrak karena prinsip yang etis janji harus ditepati yang berakar dalam keadilan. Keadilan komutatif dilanggar antara lain dengan mencuri dan tidak akan mengembalikan apa yang dipinjamnya, menjelekkan nama baik seseorang, melukai atau membunuh orang. Keadilan individu dan keadilan sosial. Cara yang paling baik untuk menguraikan keadilan sosial adalah membedakannya dengan keadilan individual. Dua macam keadilan ini berbeda karena pelaksanaannya berbeda. Pelaksanaan keadilan individual juga tergantung pada kemauan dan keputusan satu orang atau bisa juga beberapa orang. Dalam pelaksanaan keadilan sosial, satu orang atau beberapa orang saja tidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung dari struktur-struktur masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Keadilan sosial tidak akan terlaksana kalau struktur-struktur masyarakatnya tidak memungkinkan. Karena itu, di sini orang-orang bicara juga tentang ketidakadilan struktural dan kemiskinan struktural. Pada kenyataannya, ketidakadilan sosial baru jika struktur-struktur masyarakat yang tidak akan menghasilkan keadaan yang adil dirasa adanya masalah keadilan sosial. Keadilan ekonomis. Keadilan yang akan memegang peranan penting dalam konteks ekonomis dan bisnis karena akan menyangkut keadilan diincar banyak orang untuk memiliki atau dipakai dalam zaman kita ditandai oleh perhatian besar atau keadilan dalam relasi-relasi ekonomi yang akan dipandang dalam perspektif sejarah. Pengertian keadilan ekonomis tidak terlalu mendapatkan perhatian yang sama. Sejarawan ide sosial dan politik yang kebangsaan Kanada, C.B. McPherson, berpendapat bahwa pengertian ini akan mengalami gerak pasang surut yang cukup mencolok dalam sejarah. Dalam zaman kuno, ketidakadilan ekonomis diberikan tempat yang penting, khususnya pada Aristoteles. Pemikiran ini dilanjutkan dalam masyarakat dan abad ekonomis yang dianggap sebagai sesuatu yang harus diusahakan karena tidak timbul dengan otomatis dan akan dianggap seperti keadilan pada umumnya. Sebagai satu nilai yang etis dalam zaman modern, keadilan ekonomis tidak dapat diperhatikan mencapai muncul lagi dengan kekuatannya sekitar abad 19 dan peran penting demokrasi parlementer secara panjang pada abad ke-20. Pembagian pengarang modern. Pembagian keadilan menurut beberapa pengarang modern serta etika bisnis khususnya John Bourdieu dan Manuel Velasquez. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif justice.
dimengerti dengan cara pembagian klasik, benefits, dan burdens. Keadilan retributive justice, berkaitan dengan terjadinya kesalahan, hukuman, atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Keadilan compensatory justice, yaitu menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, berdasarkan keadilan ini, orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang lain atau instansi yang dirugikan. Supaya kewajiban kompensasi ini berlaku, perlu dipenuhi 3 syarat. Pertama, tindakan yang mengakibatkan kerugian harus salah satunya disebabkan oleh kelalaian. Yang kedua, perbuatan seseorang harus sungguh-sungguh menyebabkan kerugian. Ketiga, kerugian harus disebabkan oleh orang yang bebas. Keadilan individual dan keadilan sosial. Cara yang paling baik untuk menguraikan keadilan individual dan sosial adalah membedakannya dengan keadilan individual. Pelaksanaan keadilan individual tergantung pada kemauan atau keputusan satu orang atau bisa beberapa orang saja. Dalam pelaksanaan keadilan sosial tergantung jika struktur-struktur masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Keadilan sosial terlaksana jika hak-hak sosial terpenuhi. Lalu ada teori egalitarianisme. Teori ini didasarkan pada prinsip pertama, yaitu bahwa kita baru membagi dengan adil bila semua orang mendapatkan bagian yang sama, equal. Pemikiran ini merupakan keyakinan umum sejak revolusi Prancis menumbangkan monarki absolut dan feodalisme dalam artikel pertamanya, yaitu Deklarasi Hak Manusia Warga Negara tahun 1789. Beberapa tahun sebelumnya di Amerika Serikat dalam The Declaration of Independence tahun 1776 sudah ditegaskan all men are created equal. Teori sosialistis. Teori ini memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya. Masyarakat diatur dengan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi seperti kebutuhan pokok atau primer. Dalam teori sosialis terkenal prinsip oleh Karl Marx tahun 1818 sampai dengan 1882 diambil oleh sosialis Prancis Louis Blanc tahun 1811 sampai 1822. From each according to his ability to each according to his needs. Teori liberalistis menolak pembagian atas dasar kebutuhan sebagai tidak adil karena manusia adalah makhluk bebas. Berarti mereka harus membagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan. Teori ini digarisbawahi pentingnya dari prinsip hak usaha, tetapi secara khusus prinsip jasa terutama prestasi dilihat sebagai perwujudan pilihan bebas seseorang. Sekian pertemuan kedua di Flip Class. Kita akan lanjutkan diskusi di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.